Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Luar biasa. Kau telah mengasihi kami. Terbukti Tuhan, Kau menyelamatkan kami dengan pengorbanan-Mu, Tuhan. Sampai hari ini kami mengalami segala yang baik karena kasih Tuhan. Angkaslah Tuhan kami memuji, menyembah dan mengasihi. Bahwa kami lebih lagi mengasihi. Sebab dengan mengasihi mulah kami akan mentaati seluruh perintah Tuhan. Dengan demikian genaplah rencana-Mu atas kami. Karena pada waktu kami lakukan firman, hidup kami akan diubah, diberkati. Terima kasih Tuhan, Tuhan berbicara pada kami dengan cara yang bisa kami mengerti. Maka beri kami telinga yang bisa mendengar, hati yang boleh memahami, roh pengertian bagi setiap kami. Berbicara Tuhan, siap mendengar, dan saat firman-Mu sampai ke dalam kami, kerjakanlah Roh Kudus, teguhkan itu menjadi realita bagi kami. Kami siap Tuhan, di dalam nama Yesus. Saudara yang siap boleh berkata amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Shalom. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dunia memang sudah rusak dan memang tidak tempat yang cocok bagi kita lagi. Apalagi sejak Adam dan Hawa tertipu, yang tadinya manusia yang harus berkuasa atas muka bumi untuk menyatakan kemuliaannya, namun oleh tipu daya iblis manusia melawan firman, sehingga sejak saat itu seluruh dunia ada di bawah kuasa si jahat. Dan itu dikatakan 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 ya. Sehingga banyak kerusakan yang terjadi karena iblis tujuannya hanya mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi iblis tidak pernah memberi. Kalaupun dia memberi dalam rangka menipu, dia tidak pernah gratis. Lalu dia menuntut yang lebih besar. Kalau dia beri satu, dia akan tuntut lebih dari itu. Ya, dia minta supaya kita menyerahkan tubuh kita, jiwa kita, sampai roh kita, karena tujuannya mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi dia tidak pernah memberi. Kalaupun ada orang pergi ke dukun meminta disembuhkan dan sembuh, sebenarnya tipu muslihat itu. Karena iblis pada dasarnya tidak bisa menyembuhkan. Dia hanya memindahkan penyakit itu.
Yang bisa menyembuhkan adalah Allah, karena dialah tabib yang ajaib. Haleluya. Walaupun dokter segera dipakai untuk kesembuhan, itu pun tidak ada kepastian. Dia hanya berusaha dan hal-hal tertentu bisa ditanganinya. Namun kalau Tuhan, semuanya bisa disembuhkannya. Haleluya. Dan Yesus tidak pernah mengambil. Naikkan volume saya sedikit lagi. Dan Yesus tidak pernah mengambil. Saudara harus mengerti ini. Nah, banyak orang Kristen seolah-olah dia mengambil sesuatu dari kita, sehingga kita kehilangan banyak hal, sehingga kita mulai marah, sakit hati sama Tuhan, meninggalkan Tuhan dengan berkata, pencobaan apa lagi ini Tuhan, gak tahan aku begini Tuhan. Padahal Tuhan berkata dalam firman-Nya Yakobus pasal 1, tidak pernah Tuhan mencobai siapapun, tapi keinginan daging kita lah yang memikat kita masuk ke dalam pencobaan. Itu sebabnya Tuhan mau kita tidak kena pencobaan. Amin. Saudaraku, Tuhan tidak pernah mengambil, karena Tuhan tidak pernah kekurangan. Iblis yang kekurangan. Dia tidak punya apa-apa sejak dilempar dari surga. Dia hanya di tempat yang terburuk, yaitu neraka. Maka dia coba masuk ke dunia untuk sementara bersenang-senang, dan ternyata dia berhasil menipu manusia, yaitu Adam dan Hawa, yang tadinya mereka sudah dikasih mandat beranak cucu, bertambah banyak anak, penuhi bumi, taklukkan, kuasailah. Artinya bumi ini harus diperintah oleh Allah melalui manusia. Itu sebabnya kita diminta memperlebar kerajaan Allah di muka bumi. Maka kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Iblis tidak dikehendaki Tuhan menguasai, tapi setelah itu Adam tertipu, maka dunia dikuasainya. Seolah-olah orang yang mengikut ajaran setan kaya, seolah-olah setan itu kaya. Ya, setan kaya karena dia mencuri kekayaan. Dia tidak punya apa-apa. Setelah dilempar dari neraka, dia tidak punya apa-apa. Jadi kalaupun ada orang-orang yang tanda kutip mereka pergi minta kekayaan kepada iblis, ya sebenarnya iblis memiliki kekayaan hasil curian, karena dia pencuri. Yang memiliki kekayaan Tuhan dan sudah diberikan kepada manusia, tapi manusia gagal menjalankan wewenang itu. Karena apa? Mereka tidak tunduk kepada Allah. Kalau kita tidak tunduk kepada Allah, kita tidak bisa melawan setan. Kita tidak punya otoritas. Makanya Yakobus 4 ayat yang ke-7 berkata, tunduklah kepada Allah, lawan iblis, iblis akan lari. Jadi hanya orang yang tunduk kepada Allah yang bisa melawan iblis. Tapi kalau tidak, semua ada di bawah kuasa si jahat. Haleluya. Jadi Tuhan mau kehendaknya jadi, kalau kita ada di dalam kerajaannya. Dan kerajaannya sudah datang di muka bumi. Dan cara masuk, bertobat, hidup dalam Yesus, maka kita sudah hidup dalam kerajaannya. Amin. Saudara, polanya begini. Manusia semua tidak mengenal Tuhan lagi. Sejak Adam tidak mengenal Tuhan dan tidak pernah melihat Tuhan lagi, karena dosa sudah memisahkan manusia dari Allah. Itu sebabnya anak pertama dari manusia namanya Kain dan Habil, tidak tahu mereka seperti apa Tuhan itu. Maka coba mereka memanggil Tuhan, minta tolong pada Tuhan, bikin persembahan, dan mereka meraba-raba. Akhirnya persembahan si Kain tidak diterima, malah dia panas hati, marah dibunuhnya adiknya si Habil. Itulah kemerosotan, kehancuran. Oleh karena manusia tidak punya otoritas lagi, tidak mengenal Tuhan lagi. Tapi kita bersyukur zaman anugerah Allah menjadi manusia, supaya kita mengenal siapa Allah itu sesungguhnya, siapa namanya. Hanya ada satu Allah, dan Dia mencipta langit dan bumi.
Tapi sejak Adam tidak ada yang bisa melihat dia lagi. Tapi Yesus 2000 tahun yang lalu, yang adalah Allah yang roh tidak kelihatan tapi ada, menyatakan diri menjadi manusia. Itu sebabnya Yesus berkata, ketika murid-muridnya mau mengikut Tuhan melalui ajaran Yesus, pernah murid bertanya, "Guru, kasih tahu siapa Allah itu kepada kami. Tunjukkan Allah itu, Yahweh itu." Nah, orang Israel diperkenalkan oleh Musa bahwa Allah itu atau disebut JHWH, Yahweh, Jehovah, tunjukkan itu kepada kami. Karena mereka nggak pernah melihat. Lalu akhirnya saudaraku, Yesus bertanya, tunjukkan Allah pada kami. Sebab siapa melihat aku sudah melihat Allah. Siapa yang mengenal aku sudah mengenal Allah. Karena aku dan Allah satu adanya. Aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Haleluya. Jadi Yesus menunjukkan siapa Allah yang adalah roh itu, yang sang pencipta langit bumi satu-satunya. Dialah Allah yang benar. Itu sebabnya siapa yang mengenal aku mengenal Allah Yahweh itu. Haleluya. Nah sekarang murid-murid diutusnya, orang-orang yang sudah bertemu dengan Yesus melalui kelahiran baru, diutusnya untuk menyatakan siapa Yesus itu. Jadi Bapa mengutus Yesus sehingga Allah itu menjadi real bagi manusia pada zaman itu. Nah sekarang Yesus sudah naik ke surga untuk sediakan tempat bagi yang sudah mau datang kepadanya. Sekarang kita anak Tuhan yang sudah percaya terima Yesus, di mana Yesus sudah menyatakan diri kepada kita, sudah ada dalam diri kita, kita sudah ada dalam Yesus, Yesus sudah ada dalam kita. Sama seperti Yesus berkata, Bapa dalam aku dalam Bapa, aku dan Bapa satu. Sekarang kita boleh berkata, Yesus dalam aku dalam Yesus, Yesus dan aku satu. Lalu kitalah yang menunjukkan siapa Yesus itu, seperti Yesus menunjukkan siapa Bapa itu. Kalau kita nggak bisa menunjukkan itu kepada dunia secara real, maka tidak akan pernah orang percaya Yesus dengan benar. Jadi kitalah yang diutus Yesus untuk menyatakan siapa Yesus sang juru selamat Tuhan itu. Itu sebabnya Rasul Paulus ketika mengenal Yesus setelah dia mengalami pribadi Yesus dan mengenal Yesus secara pribadi, bertemu dengan Yesus secara pribadi, mengalami kelahiran baru, padahal dia sudah beragama Farisi, tapi dia membunuhi pengikut Yesus. Dan dia pikir Yesus ini siapa lagi? Dia nggak tahu kalau Yesus ini adalah Allah. Akhirnya saudara itu, Yesus bertemu dengan dia dan Yesus memperkenalkan dia dan dia mengenal Tuhan, sehingga dia mulai menjadi saksi bukti bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Melalui dia banyak ribuan orang datang mengenal Yesus, dan dia berkata kepada orang yang mengenal Yesus bersama dia, ikutlah aku seperti aku mengikut Yesus. Artinya siapapun mengikut si Paulus dengan ajarannya, maka orang itu sedang mengikut Yesus. Sama seperti kita, seharusnya orang yang mengikuti kita akan mengikuti Yesus, karena kita mempresentasikan Yesus, menunjukkan secara real Yesus itu. Inilah kekristenan yang berdampak. Inilah yang disebut kamulah garam terang dunia. Inilah yang dikatakan kamulah saksi Yesus. Jadi jangan kamu harapkan berdoa Yesus langsung datang peluk ke depan orang yang kamu doakan. Tidak. Yesus bergerak melalui kamu. Yesus memanifestasikan melalui saya dan saudara. Yesus berbicara melalui mulutmu. Yesus menyatakan kasihnya melalui hatimu. Yesus bertindak melalui tindakanmu. Yesus melihat melalui matamu. Yesus mulai menyampaikan pikirannya melalui pikiranmu. Yesus menyatakan kuasanya melalui saya dan saudara. Itulah namanya saksi. Saksi itu dia mengalami kejadian itu di tempat itu, melihat dan mengalami itu. Ketika kita percaya terima Yesus lewat pertobatan iman,
Kristus datang tinggal diam dan kita mengalami kelahiran baru dan kita mengalami realita Tuhan itu. Haleluya. Dan kita mengalami perubahan demi perubahan. Jadi siapa yang dalam Kristus, yang cipta baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu yang terjadi. Dan itu tidak dibuat-buat, bukan sekedar beragama. Kekristenan dimulai dari kehadiran Yesus dalam hatinya. Itulah yang disebut lahir baru, lahir kedua kali. Haleluya. Dan saya mengalaminya tahun 1983 di kota Bandung. Dan mungkin saudara mengalami bukan di kota Bandung, mungkin di Rantau Prapat atau di mana. Pokoknya perjumpaan dengan Yesus itu membuat real sekali Yesus dalam diri kita. Dan Yesus mau melalui firman dan rohnya kita semakin jelas mengenal Dia. Pikirannya, kehendaknya, firman-Nya, kasih-Nya, kuasanya kita mengalami. Dan kita boleh menyatakan kepada orang tentang Dia yang di dalam kita. Itulah artinya saksi Yesus. Amin. Nah, Kristen yang berpengaruh seperti pengaruh garam. Agama apapun atau makanan apapun, kalau nggak dikasih garam, amber. Garam kehidupan itu adalah Allah, dan Allah sudah menyatakan melalui Yesus dalam diri kita. Garam itu banyak gunanya. Di samping memberi rasa tidak hambar, tapi dia juga mengantisipasi pembusukan, tapi juga mengawetkan. Haleluya. Bisa juga membersihkan. Ya, bisa juga jadi pupuk. Pernah saudara melihat garam jadi pupuk? Banyak sekali. Haleluya. Dan jarang ada, dan tidak pernah saya lihat di dalam garam, walaupun sudah 1 tahun kita simpan, ada ulat di dalam. Karena dia justru mematikan kuman. Kitalah garam. Haleluya. Kalau enggak busuk, banyak orang karena dosa. Dan dikatakan, kamulah terang dunia. Bayangkan kalau enggak ada terang matahari secara jasmani, mati kita ini. Makanya dikutuk itu tidak mendapat cahaya seperti kita. Artinya matahari langsung seperti kita. Makanya es di situ semua. Jadi jangan coba nanam padi di sana. Hidup aja susah di sana. Gak ada laut di sana, es semua di sana. Dan kalau tidak ada cahaya matahari, tumbuh-tumbuhan mati semua. Kalau tumbuh-tumbuhan mati, binatang mau makan apa? Bahkan manusia mau makan apa? Mati. Dan kalau tidak ada matahari, kuman-kuman bakteri berkembang. Makanya salah satu dulu kita diajari bagaimana mencegah virus corona, sering-sering berjemur. Matahari itu banyak gunanya. Tempat-tempat yang kurang cahaya matahari, disitulah berdiam banyak binatang-binatang gak bagus. Nyamuk, kalajengking, apa semua, termasuk bego di situ. Makanya disebut kegelapan. Anak terang tidak hidup dalam kegelapan, amin. Tapi dalam Tuhan, karena terang hidup kita adalah Tuhan, dan kita menjadi terang hidup bagi dunia ini. Dan kita memberi kehidupan, karena di dalam kita ada kehidupan Yesus. Karena Yesus datang memberi hidup dan supaya kita mempunyai hidup segala kehidupan. Jadi sebenarnya nasib banyak orang itu tergantung kita. Makanya dituntut Tuhan, kalau ada orang gak bertobat, padahal ada kesempatan kita beritakan Injil, dan dia mati masuk neraka, dituntut juga kita. Kapan kita? Tapi kalau mereka kita sudah sampaikan Injil, sudah kasih berita kabar baik, ditolaknya, ya dia sendiri yang kita sudah melakukannya dengan baik. Haleluya.
Jadi Kristen berpengaruh itu seperti itu. Nah, bagaimana saya bisa menjadi saksi sementara saya baru bertobat misalnya, sementara saya bukan pendeta, saya baru Kristen dan sebagainya? Asal engkau sudah ikut Tuhan, lahir baru, maka enak sekali ikut Tuhan. Kalau ikut Tuhan aja nggak enak, lalu ngapain enak? Ikut dunia. Dan itu yang dilakukan banyak orang. Sedangkan Alkitab bilang dunia dengan segala keinginannya sedang menuju kebinasaan. Sebenarnya itu Tuhan ini. Makanya kalau ibadah kita ini kaku, gak bahagia, lalu di mana lagi itu bahagia? Di kafe, di karaoke, di pesta, di klub. Makanya kalau orang datang ke gereja itu gak bahagia, ya di mana lagi tempat bahagia di gereja itu kan? Lalu datangnya di sini bahagia, inilah surga dunia. Oh, bahagia itu surga dunia. Surga palsu itu. Surga yang asli ada di kekekalan sana nanti itu kalau mati, sudah mati kita. Tapi ada juga di muka bumi, yaitu di dalam kerajaan Allah. Haleluya. Bagaimana kami mengerti dan mengalami kerajaan Allah? Hiduplah dalam kebenaran. Terimalah damai sejahtera sukacita oleh Roh Kudus. Terimalah kuasa Tuhan. Kau akan tahu surga ada di muka bumi. Haleluya. Orang yang mengalami kuasa Tuhan tidak akan terkalahkan. Kalau orang menerima kuasa Tuhan, yang lemah jadi kuat, yang miskin jadi kaya. Orang menerima kuasa Allah, maka dia akan berubah. Dia melakukan kemustahilan. Dia mustahil bagi orang percaya. Kalau orang menerima kuasa Tuhan, kuman-kuman penyakit, virus, AIDS semua mati, semua hancur semua. Kesembuhan yang terjadi. Jadi di bumi sedang terjadi pengalaman di surga. Makanya itulah artinya doa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di mana? Di hidupku di bumi, di keluargaku di bumi, di gerejaku di bumi, di kampungku, bahkan di kota kita ini. Dan orang belum mau masuk kerajaan Allah karena mereka belum tahu caranya. Dan yang memiliki kerajaan Allah, penguasa kerajaan Allah, yang bisa memasukkan kerajaan Allah hanya satu, namanya Tuhan Yesus Kristus. Karena dialah jalan kebenaran, hidup. Tidak ada seorang pun boleh sampai kepada Bapa Allah di surga dan hidup dalam kerajaan Allah di muka bumi. Gak bisa kecuali melalui Dia. Makanya Yesus pergi memberitakan Injil kerajaan Allah. Dia mengajar tentang kerajaan Allah. Sehingga begitu mereka masuk, yang buta melihat, yang lumpuh melihat, berjalan, yang miskin diberkati, yang mati dihidupkan. Karena di dalam kerajaan Allah tak ada lagi air mata kesusahan, yang ada adalah air mata kebahagiaan. Haleluya. Makanya nyanyi kita, ku berbahagia gitu. Tapi nyanyi harus dikalami juga. Ya, semua orang bisa nyanyi kan, apalagi penyanyi. Iya, jadi gimana caranya Pak? Kok aku udah lama ikut Tuhan susah terus Pak? Bahkan aku dengar tetanggaku bilang semakin sungguh-sungguh ikut Tuhan makin banyak pencobaan ya, makin susah ya. Makanya kau jangan sungguh-sungguh, kalau sungguh-sungguh kali kau, coba kau. Jadi gimana? Sekedar-sekedar aja. Alkitab bilang yang sekedar-sekedar itu namanya suap-suap, yang suap-suap dimuntahkan. Tapi Tuhan mau, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, kekuatanmu. Itu perintah yang terpenting. Haleluya. Jadi ikut Yesus bahagia sekali. Kalau kamu menunjukkan mengikut Yesus susah sekali, menderita sekali, siapa mau? Udah susah kali dia di dunia ini, digebukin iblis dan masalah. Lalu kau tunjukkan lagi, kau takuti lagi. Gak sembarangan. Kalau ikut Tuhan ini, kenapa rupanya? Kayak mana rupanya? Kalau masuk kau diberi pemulihan, iya.
nggak boleh merokok, nggak boleh minum tua, nggak boleh judi. Mama ngeri kali ya, iya harus ikut doa puasa. Wah, banyak kali peraturan di situ. Jangan coba-coba di situ. Mama ngeri kali, apalagi jadi pelayan. Jangan coba-coba, susah itu. Disuruh kau puasa, padahal kau buat kali makan. Ngeri kali, iya. Ngeri di situ. Jadi kalau kau kira-kira belum sanggup, jangan coba-coba. Bayangkan Tuhan Yesus disalib, kau harus disalib. Itu makanya ajarannya, pikul salib. Ngeri juga ya. Iya. Jadi gimana? Belum waktunya kau bertobat. Datang iblis di balik pisang, yes. Karena kalau ikut Yesus gak bebas. Iya gak bebas, apalagi kau pelayan. Gak boleh kau lagi dangdutan di. Jadi gimana? Dirampas Tuhan hobiku bang. Gak bisa. Jadi gimana? Makanya kau merasa gak dipilih, kau masuk surga. Kenapa? Karena dia mengalami sendiri, menderita kali. Makanya banyak anak pendeta Pentakosta tak mau jadi pendeta, karena dia bapaknya menderita sekali. Tapi di sini enggak. Haleluya, berikan Tuhan. Anak pendeta ini senang kali, bahagia kali. Iya kan? Sampai senangnya aku makan sedikit tapi gemuk terus. Sampai kuatan makan ini. Sampai doaku pun begini, Tuhan berkati makanan ini, bukan menjadi darah daging lagi, menjadi kebanyakan lagi. Jadi kesehatan, kesegaran. Ya kalau saudara kurus boleh lah bilang gini. Ya dua itu kalau saudara tidak sama bilang. Iya. Jadi saya mengerti ini dari apa yang dibilang Yesus. Coba kita lihat pelan-pelan. Ada 3 kunci. Jadi Kristen berpengaruh, bahagia sekali. Matius 11 ayat 28. Ketika aku khotbahkan ini siaran langsung di negeri lama, ada 500 orang menonton live-nya. Itu berarti terberkati. Aku pun ingin juga ratu perapat terberkati. Haleluya. Padahal yang saya layani 30 orang di situ, menonton 500, kebanyakan di luar. Oke, Matius 11 ayat 28. Apa kata Yesus? Mana? Mana cepat loh. 11 ayat 28. Cepat-cepat. Sampai merenungkan firman itu operator. Oke ya, saya baca gini nanti kita pilih. Marilah kepadaku, kata Yesus, semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Kuncinya yang pertama, jadi Kristen yang bahagia, berpengaruh, enak kali kutuk ini. Pertama, kuncinya, marilah kepadaku. Artinya datanglah pada Yesus. Banyak orang datang gereja tapi tidak datang pada Yesus. Marilah kepadaku. Datanglah pada Yesus. Yang paling penting kali sebenarnya, apalagi orang yang letih lesu berbeban berat, ini paling harus datang pada Yesus. Kalau enggak mati dia nanti. Haleluya. Jadi ikut Yesus cepat, karena banyak opung-opung nggak bisa lihat Alkitab tulisan kecil. Datanglah pada Yesus, karena Yesus mau memberi kelegaan. Jadi Kristen yang betul-betul mau datang pada Yesus, yang didapatnya dari Yesus apa? Kelegaan.
bukan makin capek. Jadi nggak benar, makin setia aku ikut Tuhan, makin setia melayani, makin setia berdoa, makin banyak masalah, makin susah. Lalu banyak orang tertipu mengundurkan diri. Lalu kalau ikut Yesus nggak senang, lalu apa yang mau kita tawarkan ke dunia yang susah ini? Mereka udah letih lesu karena cari uang, letih lesu karena penyakit, karena masalah mendidik anak, masalah keluarga, masalah suami, masalah istri, masalah anak-anak, masalah karakter, masalah kebiasaan buruk, masalah tetangga, masalah pekerjaan. Banyak kali udah capek. Lalu beban berat, menanggung ekonomi, penghasilan sedikit, pengeluaran yang banyak, anak-anak kuliah, anak sekolah, pekerjaan agak macet, hasil sawit menurun. Aduh, berat ini. Utang banyak, harus dibayar kalau nggak dibayar. Kan berat ya kan? Itu realita di dunia. Lalu kalau nggak datang sama Yesus, mati kita. Dan banyak yang bunuh diri. Bunuh diri itu jalan tol ke neraka. Cus. Gak ada guna hidup di dunia yang susah. Kuakhirlah penderitaan itu. Yesus bilang, iya. Begitulah cara mengakhiri hidup dari kesusahan. Anda datang pada Yesus. Karena iblis mau kita binasa di neraka. Itu tujuan akhirnya. Jadi Tuhan gak pernah bikin kita susah, malah Dia beri kelegaan. Jadi jangan bilang ikut Yesus pelayani sungguh-sungguh, banyak kali aturannya, mentaati lagi, harus hidup suci lagi, jadi saksi lagi. Apa kali? Kalau kau merasa berat, datang sama Yesus, sampai kelegaan. Kristen itu lega, tapi gak berat gitu. Begitu ketemu dengan Yesus, lega. Maka datanglah sama Yesus. Selalu ada jawaban. Selalu ada jalan. Tidak ada jalan buntu. Dan banyak nyanyian sudah dikeluarkan tentang bahwa ada harapan dalam Yesus. Amin. Jadi datang pada Yesus. Di mana Yesus pergi ke Yerusalem? Kemana? Yesus tidak sejauh doa, Dia hanya sejauh doa. Datang berdoa. Haleluya. Datang ke hadiratnya dengan pujian penyembahan. Datang berdoa. Datang baca Alkitab. Gak perlu ke Yerusalem, pergi ke kuburan Yesus di sana. Di rumahmu pun boleh. Tapi jangan asal datang. Sampai ketemu dengan Yesus. Ketemu dengan Yesus. Dari mana kita tahu kau menerima kelegaan dari Yesus? Beban kita diangkat, letih lesu kita diganti dengan kekuatan yang ada jawaban kelegaan. Saya kasih contoh, ada perempuan yang dia belum tahu siapa Yesus tadinya, lalu sakit pendarahan dan menderita. Dan manusia gak mau menderita. Dia cari dokter, dia cari semua mengobati. Sampai akhirnya 12 tahun habis uangnya, penyakitnya makin parah. Ini gak capek. Bayangkan 12 tahun sakit. Siapa di sini pernah 12 tahun sakit? Oh, cukup kuat itu sebenarnya. 12 tahun sakit. Sakit pendarahan berarti kurang darah. Kalau orang kurang darah, oyong-oyong itu, pening-pening itu, gak ada tenaga, mukanya pun pucat. Dan uangnya habis. Semua yang tahu dia dari mana pun supaya sembuh, dia cari. Hasilnya makin parah, uang habis, gak ada lagi. Tinggal menunggu mati. Tapi dalam kondisi itu Tuhan menyuruh ada orang Kristen, saksi yang pernah mengalami Yesus, melihat Yesus. Dia cerita tentang Yesus. Ada Yesus dari Nazaret. Disemui banyak orang. Dia ceritakan karena dia sudah melihat. Ini anak Tuhan berpengaruh. Diceritakannya. Yesus itu baik. Kalau kau ketemu dia, kau pasti disembuhkannya. Dengan mendengar berita tentang Yesus atau Injil. Yesus itulah Injil.
Nah, dalam Yesus kabar baik, tidak ada kabar buruk. Dengan mendengar Injil, mendengar firman, timbul iman si perempuan perkara ini. Makin didengar, makin timbul iman. Lalu timbul pengharapan. Ini satu-satunya jalan. Gak ada lagi kalau nggak mati lah. Lalu dia tanya lagi, iya. Lalu dia mulai memiliki iman pengharapan di hatinya. Kalau aku ketemu dengan Yesus, asal jaman jubahnya, aku pasti seru. Dia tahu kalau dijamah aja jubahnya, pasti aku sembuh. Dia bisa melihat itu karena firman itu bekerja. Roh itu menjelaskan pada dia, sehingga ada kekuatan semangat, ada pengharapan, ada iman. Walaupun Sabtu masih sakit dia. Dia sakit tapi dia dengar Injil. Dia sakit tapi dia mau datang pada Yesus. Iblis tidak mau kalau kita lihat disebut berat, jangan datang pada Yesus. Itu sebabnya banyak orang sakit tidak mau datang pada Yesus. Mana si anu sakit Pak? Kenapa gak gereja? Sakit Pak. Kenapa si anu banyak masalah ya Pak? Iblis suka itu supaya kita dibunuh dengan masalah kita, supaya kita mati dalam masalah kita. Harusnya sakit datang pada Yesus, tapi orang hanya datang pada dokter atau pada dukun, pada Yesus kurang. Maka saya sering dipanggil orang sakit, tolong Pak datang Pak ke rumah kami. Di mana rumah kamu? Di negeri lama. Loh, suruh aja ke sini, nggak bisa lagi Pak, udah berat sakitnya. Padahal saya tahu walaupun tak bisa jalan lagi, biasanya orang kalau sudah dengar ada dukun di Toba, dicatatnya mobil itu, diangkatnya itu. Ini datang sama pendeta, nggak pendetanya disuruh. Itu pun kalau sembuh terima kasih Pak, nggak ada. Cukup bilang terima kasih. Saudara, justru yang sakit harus datang pada Yesus. Yang banyak masalah datang pada Yesus. Tapi Yesus bilang jangan gereja kalau kan lagi penting, pilih, jangan datang. Kalau lagi banyak masalah, ada persoalan dengan suamimu, jangan datang ke gereja. Iblis menipu kita. Lalu kita letih lesu. Lalu kita bilang, Tuhan, kenapa masalah ini tidak selesai? Ya nggak selesai kalau nggak diselesaikan. Jangan penyelesaiannya Yesus, karena Yesus sudah jalan. Yesus bilang, ya datanglah, selesai. Tiada mustahil bagi Tuhan. Mana ada masalah yang tidak selesai bikin Tuhan. Haleluya. Lalu begitu Tuhan menjawab, ada perempuan ini, begitu dia dengar ada Yesus di sana. Bayangkan 12 tahun udah sakit, lemahnya itu bagaimana. Tapi kalau ada semangat, ada iman, pokoknya ketemu kayak mana pun caranya. Dia seret dirinya, dia gunakan seluruh kekuatannya, dia desak keram karena banyak kali orang datang pada Yesus. Begitu ada kesempatan, dia jaman juga Yesus. Lalu keluar kuasa Tuhan atas dia. Karena Tuhan bilang jadilah seperti mana. Langsung dia spontan sembuh. Senang dia. Tiba-tiba Yesus bilang, siapa yang pegang aku? Murid-murid yang heran, apa ya Tuhan? Jangankan pegang, memeluk, mencium. Banyak ini ramai ini. Enggak, ada kuasa keluar dari diriku. Tidak semua orang yang menjamah Yesus mengatakan mujizat. Hanya orang yang seperti perempuan ini yang datang dengan iman. Gak tahu dari mana konsep dia zaman juga Yesus sembuh. Itulah karena dia sudah melihat dalam iman bahwa dengan menjamah aja coba Yesus dia sembuh. Lalu dia mengaku, akulah Tuhan, pulang ngaku, imanmu sudah menyelamatkan. Haleluya. Iman tidak pernah gagal kalau datang pada Yesus. Selalu berkenan. Jangankan kesembuhan, keselamatan pun diberi kepada orang beriman. Berkat pun diberi kepada iman. Tapi harus datang pada Yesus. Kira-kira bagaimana perempuan yang sembuh ini? Bahagianya, dengan wah, 12 tahun. Puasa 6 kalau sebulan udah tahu lagi kan? Yang anehnya orang Kristen sekarang disuruh sabar orang sakit.
Sabarlah, Lea, sabarlah tulangnya, sabarlah. Mungkin ini cobaan dari Tuhan. Dibawa daging jeruk, dibawa pisang, dibawa kue. Teguhkan hati, sabarlah kau dalam penyakit. Kan kira-kira itu maksudnya kan? Seolah-olah penyakit itu datang dari Tuhan. Di mana ayatnya? Yesus pergi kemana-mana menyembuhkan orang sakit. Dan salah satu tujuan dia naik ke atas kayu salib, supaya oleh bilur-bilurnya, bengkak, pukulan penderitaan dalam tubuhnya, oleh bilurnya kamu sembuh. Karena kehendak Tuhan kita sembuh. Haleluya. Si perempuan ini senang gak? Wah, mungkin udah cerita sama orang begitu sampai akhirnya disuruh potong ayam, walaupun ayamnya nggak ada lagi, pinjam ayam tetangga. Senang dia. Ini orang Kristen. Ini jangan ada masalah, udah kau lemah, karaktermu amburadul, kebiasaan burukmu menyiksamu, menuduhmu, dosamu banyak kali sudah mengintimidasimu, iblis menguasaimu, utangmu banyak, tak mau datang pada Yesus. Ya mati kita nanti. Banyak orang mati bukan karena kuman-kuman, karena stres. 80% lebih orang sakit fisik karena stres. Tapi dalam kelegaan tak ada stres, yang ada surprise. Rest yang ada, bukan stres, rest. Rest itu artinya kelegaan. Mana muka orang lega? Enak. Tapi kalau muka orang terbeban berat, letih lesu, beratnya ya. Murah tersinggung, payah tersungking. Banyak masalah, kan macam-macam kamu kan? Inilah Kristen yang bahagia. Ayo, siapa yang udah capek? Capek mendidik anak, capek mendoakan suami gak bertobat, banyak capeknya kita. Utang suka beres-beres. Capek juga bayar utang ini. Tapi apapun capekmu, letih lesumu, bebanmu, datang sama Yesus. Dia akan beri jawaban dan kelegaan. Makanya berdoa itu jangan Tuhan terserah kau lah, kau jawab tidak amin. Ya jangan itu. Itu doa nggak sungguh-sungguh, nggak percaya. Harus seperti ada satu cerita Yesus. Adalah di satu kota janda miskin berperkara dengan orang kaya di kota itu. Dan perkara ini hanya bisa dimenangkan oleh hakim. Tapi hakim ini hakim yang lain, jahat. Kalau hakim yang jahat pasti mata duitan, cari untung. Dan hakim yang jahat bisa bikin salah jadi benar, benar jadi salah. Dan akhirnya hanya hakim ini, dia nggak bisa melawan orang kaya ini. Akhirnya dia datang kepada hakim ini, tutup rumahnya. Lalu dikasih tahu perkaranya, hakim ini bilang, ya orang miskin dapat apa pun dari sini. Belum. Gak tahu apa itu. Tolonglah, dia minta tolong. Yusir. Besoknya datang lagi. Siapa? Oh, kau lagi, ngapain? Tolonglah Pak Hakim, kau yang bisa menolong aku. Aku berperkara. Udahlah. Gitu. Gak ada waktu sama dia. Besoknya datang lagi. Hakim, mari, wah. Miskin datang lagi, bikin susah orang lagi. Cari yang lain, gak bisa aku menolong kamu. Besoknya datang lagi. Hakim, ngamuk lagi dia. Hakim, sampai stres dia. Juga gini. Besoknya lagi, tolonglah Pak Hakim, kusir kau, panggil anjing, lari dia kan. Besoknya datang, Hakim. Yesus sendiri yang cerita. Lalu hakim menjahat ini, ngeri kali ini jadi susah aku gara-gara ini. Kalau nggak ketolong ini masih susah aku begini. Udah gak pulang, jangan datang lagi, aku bantu kau menang. Yesus bilang, bayangkan hakim yang jahat pun kalau kita minta dengan cara begitu, diberilah kita, apalagi Bapa di surga. Amin. Terserah kau Tuhan. Agak rohani sedikit, terserah kehendak udah. Sampai dia memberi kelegaan, baru amin. Di situ yang ku bilang,
Sangkal dipikul salibnya di situ, bukan maksud ngambil paku salib kan. Dan kok pikul salib sepanjang rantau perapat. Ini maksudnya. Nggak mau berhenti sampai diberi Tuhan jawaban kalian. Maka Yesus ceritakan perempuan itu mau dia berhenti. Dan Tuhan bilang, doa yang sungguh-sungguh besar kuasanya. Jadi itu doa yang hebat. Dia jangan doakan serah oleh Tuhan. Bukan. Dia mau melihat kita sungguh-sungguh enggak. Bukankah dia bilang kalau kita sungguh-sungguh datang padanya, dia akan datang seperti padat, seperti hujan? Bukankah dia bilang dalam Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah padaku, aku akan mendekat. Kalau kita dekat dengan Tuhan, apa yang diberinya? Kelegaan. Makanya ada nyanyi, hanya dekat Allahku, rasa tenang. Jadi kalau sudah damai sejahtera, tenang, tak ada lagi yang menekan kita, nggak ada lagi stres. 80% kita udah sehat. Amin. Tinggal pola hidup, pola makan aja yang diperbaiki, udah 100% sehat. Makin mati. Haleluya. Ini makanya hari inilah doa puasa hari Sabtu. Hari inilah kapurutan, berdoalah di sana. Jadi berdoa itu bukan doa makan pagi, siang, malam. 3 kali aku Pak berdoa. Rutin itu Pak, nggak lupa itu Pak. Pulang itu tangan aku Pak. Itu belum doa ke sini. Tapi ini doa ada yang membuat kita letih lesu. Udah capek kita. Bebannya berat. Tuhan tolong. Sampai dapat. Begitu Tuhan memberi jawaban, kita mengalami kelelahan. Bukan stres lagi, tapi rest. Muka orang rest itu lah. Dipikir orang kita umur 36 padahal 63. Jangan kebalik. Kalau orang bilang kebalik, dipikir orang kita umur 63 padahal 36. Itu kebalik. Mukanya 63 padahal umurnya 36. Ada orang gitu kan? Gak ada di sini, jangan tertuduh. Ini mulai lihat ke kan enggak. Kita itu semua dengar firman ini mulai lihat mukanya agak bercahaya. Orang belum percaya kali. Masih betulnya itu masih gitu dia berpikir ya. Betulnya. Amin. Haleluya. Haleluya. Awet. Makanya anak Tuhan saya kasih tahu. Anak Tuhan kalau makin bagus rohaninya, makin fresh hati jiwanya, itu makin cantik, makin ganteng. Nggak percaya dia ada foto saya di rumah. Survei membuktikan. Dulu aku yang jelek kan. Haleluya. Karena orang yang stres itu makin jelek muka. Cepat kali jerawat tumbuh nanti. Oke, jadi inilah Kristen berpengaruh. Enak ya. Kau kayak gak ada masalah kau. Ya gak ada masalah. Siapa orang gak bermasalah di muka bumi? Tapi kok bisa kau enak, tenang aja kau. Kayak gak bermasalah. Oh, masalahku gak aku pikirin. Jadi masukmu. Ya cukup aku tahu. Tapi kudoakan. Lalu aku dapat kelegaan. Haleluya. Ya sudah pikirin sampai gak bisa tidur. Putar ke sana, masalah itu mata nggak bisa. Dia jam 2. Putar ke sana. Kau pikiri, pada firman Tuhan tak kau pikiri siang malam. Yang diberitakan Tuhan, renungkan firman siang malam. Ini nggak masalahmu. Masalah suami, dibilang sama aku begini ya. Dulu aku waktu gadis dikejar-kejarnya aku. Udah sekarang udah dapatnya aku dibuat dulu gitu, Lalu mikirnya tidak. Seandainya aku mau sama pacarku yang pertama dulu nggak berubah. Ibu sudah terus pikirkan, kan? Akhirnya aneh-aneh pikiran. Itulah makanya orang jadi bisa selingkuh, ya kan? Lihat istrinya, wah kayak setan.
Ya, kalau orang udah buruk pikirannya, ya semua buruk ya kan. Contoh lah, seganteng-gantengnya, secantik-cantiknya orang, kalau kau udah gak suka lihat dia pun kayak jelek kan. Kalau orang lebih cantik dari ada sakit itu berbeda. Itulah akibat kau benci sama istri, melihat kayak setan dia atau sama suami. Iya, cara pandang menentukan sikap, ya. Karena pandanganmu harus positif lah ya. Jadi sampai berjaya, amin. Jadi orang Kristen itu kalau dilihat orang mukanya keren, sudah enak kali kamu ya. Padahal kuliah kamu pas-pasan ekonomi, tapi kok bahagia kamu? Banyak rahasia kamu. Kami banyak kali gawal kami justru sakit badannya bertengkar kami katanya. Makan kamu enak, awak makan tak suka. Nah, itu tergantung kepada kelegaan yang diberi Tuhan. Amin. Tuhan mau semua kita lega. Tampilan kita di luar pun nggak ada masalah. Apa nggak ada masalah? Bahkan utang masih ada, tapi muka pres terus. Karena yakin Tuhan pasti tolong. Amin. Yang kedua, datanglah pada rahasia pertama ya. Sudah tahu ya. Jadi minggu depan nanti mukanya pres semua. Kalau bukan berat, nggak fresh, mari kita berdiri. Allah berdiri lagi. Apalagi kalau siang pimpin pujian, lama berdiri gitu. Baru duduk disuruh lagi berdiri. Mari kita bersuka cita. Berat kali beban ini bersuka cita. Kau boleh ada masalahmu, enak aja kau bilang. Nggak mau kau bersuka cita. Dah dengan beban berat tidak suka, kemana lah? Padahal hari Minggu itu sebenarnya mengekspresikan kemenangan. Karena setiap hari yang mengalami jawaban kelegaan dari ini. Yang kedua, dikatakan ayat 29, firman Tuhan bilang, Yesus bilang, itulah yang kupasangkan dan belajarlah kepada aku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu mendapat ketenangan. Kunci yang kedua adalah belajarlah pada Yesus. Belajar melalui firman-Nya. Belajar melalui apa yang dia lakukan di kitab Injil. Belajar. Dan Yesus itu lemah lembut rendah hati. Dia guru agung, pasti kita dapat belajar kalau kita mau. Belum pernah gagal dia mengajar orang, karena dia lemah lembut rendah hati. Asal kita juga mau belajar lemah lembut rendah hati, belajar. Sebenarnya nggak ada orang yang bodoh. Yang ada belum tahu. Maka supaya tahu harus belajar. Tentu belajarnya harus sungguh-sungguh serius. Contoh kasih, minggu depan saya umumkan. Minggu depan yang main keyboard adalah Mama si Mikael. Oh seragi. Yang main bass itu adalah Lauli. Main drum Bapak si Manukali. Kacau ibadah besok. Dan dia pun stres. Kenapa? Dia tahu itu gak main drum dan bass. Borat itu. Kita pun yang mendengar jadi borat menyanyi. Dia pun borat. Nah, sebelum jadi borat, belajarlah. Apalagi memang sudah ada bakatnya di situ, belajar. Nah, kalau sudah pandai, udah tahu, wah, dia ekspresi itu pakai. Orang tuh lihat dia enak kali dengan keyboard dia. Orang pun menyanyi dari semangat dibikinnya. Kalau sudah tahu. Jadi jangan coba suruh orang melakukan dia tidak tahu. Salah bikin masalah, dia pun stres. Jadi mengikut Tuhan pun gak semua orang berhasil, harus belajar. Makanya kita bikin haprutan. Yang belajar itu mula-mula berat. Ada adik saya, sekolah kan udah tamat SMP dia, sekolah nggak sanggup belajar. Udah mau kepala aku.
Belajar itu enak. Makanya kita suruh anak kita sekolah. Karena kalau dia pintar, banyak tahu, banyak dia bisa kerjakan. Kalau banyak dia bisa kerjakan, banyak dia bisa hasilkan. Kalau banyak yang bisa hasilkan, banyak yang dia dapat. Jadi nggak perlu protes. Karyawan di PT P5, dia tukang lurus, gajinya hanya 4 juta. Padahal dia jam 7 pagi sampai jam 4 harus melurus dengan keringat. Matahari kena nyamuk. Datanglah manajer, duduk pakai AC, gajinya 15 juta. Protes! Yang lebih berat aku kerjain. Nggak bisa. Karena apa yang dikerjakan oleh manajer pasti nggak bisa dikerjakan tukang lurus. Apa bedanya? Sama-sama manusia apa? Iya, sama-sama manusia. Dia belajar, dia insinyur pertanian. Itu bedanya. Dia tamat SD juga boleh kan lurus asal ada tenaga, ya kan? Jadi itulah bedanya orang sudah punya pengetahuan karena belajar. Haleluya. Orang luar negeri tidak mengandalkan apalagi otot untuk cari makan. Mereka sudah mengandalkan kemampuan. Asetnya yang bergerak hebat, bekerja keras, orangnya slow-slow aja. Indonesia kembali. Asetnya diam, orangnya kerja keras. Itulah beda Amerika dengan kita. Nah itu perlu kita contoh untuk kemajuan berpikir itu kan. Jadi belajar pada Yesus, dia berhasil belajar. Supaya kita bisa melakukan. Dan kalau sudah kita belajar, kita tahu mana ada orang yang sudah belajar sama guru pintar dan dia paham dengan pelajaran itu, lalu guru bilang besok kita ujian, dia nggak stres itu. Karena dia udah tahu. Tapi yang nggak belajar sungguh-sungguh nggak tahu stres itu. Ayo mak, kayak mana lagi besok ini? Ya. Lalu di gasnya ada belajar sepanjang malam, buat dari buku sendiri, sampai panas otaknya, berasa kepala kan? Tapi kalau dia belajar secara tahap terus, besok ujian, senang dia. Ya Pak, langsung dia dikawal. Depan keluar, ujian besok awak belum siap. Lalu dia udah belajar. Begitu dikasih ujian langsung, oh ya udah aku pelajari. Langsung 15 menit, udah siap. Tapi dia makan apa dia es holding bisa. Yang nggak tahu ini udah stres dia. Apa itu? Belajar dikasih nggak bisa habis. Udah begitu dapat nilai 3. Suruh pula tanda tangan orang tua kan? Pas tanda tangan haus kau katanya. Tangan orang tua kasih. Kasih orang tua Pak ini tanda tangan apa ini? Hasil ujian 3 ditendang lagi gitu. Susah karena tidak tahu. Jadi hidup ini banyak ujian, banyak percobaan, banyak tantangan, banyak pertanyaan. Tapi Yesus memberitahu sama kita kunci jawaban. Makanya belajar sama dia. Jiwamu mendapat ketenangan. Jadi jangan banyak masalah stres. Ya, aku nggak mau itu. Kawan-kawanku yang stres banyak kematian. Stres gara-gara anaknya, stres gara-gara jemaahnya, stres. Ya otak kita kecil, nggak mampu menahan itu. Cabut otak kita. Otak kita ini nggak kayak mesin. Kalau kayak mesin, mana bisa mesin dihidupkan terus? Kalau nggak percaya, sepeda motor menghidupkan terus. Meledak ya. Otak ini harus direfresh. Makanya perlu renungkan firman. Dan refresh, jangan mikirin masalah terus, mikirin uang terus. Ya. Begitu kita belajar sama Tuhan, dikasih solusi, dikasih jawaban, dikasih jalan keluar. Ininya gampangnya. Ibu selalu itu tanya sama aku, kayak mana cara buat gini? Baru itu ya, iya, ini dulu nggak tahu aku kayak gitu. Begitu udah tahu, gampangnya rupanya katanya, ini sok kali kalau udah tahu gitu. Itu rupanya gampang katanya. Padahal kalau nggak aku tahu, saya nggak mampu sudah dapat itu. Gampang ya, aku pikirnya payah kan? Ya karena sudah tahu. Hidup ini pun begitu, banyak masalah, tantangan ini. Kalau udah belajar sama Yesus, kasih tahu ini nanti. Oh ini, gampang nggak? Nggak ada stres. Yang ada adalah jiwamu
sulit kita sakit. Ya. Aku rahasianya itu. Makanya suka kali aku khotbah. Kalau enggak, mana jarang aku sakit. Paling salah makan aku baru-baru sakit perut aku. Rumah kami pun sampai enak nampak bisnis dihantar ke perut. Jurah aku, makanya kau jangan asal makan kata Tuhan. Bertobat kau menguasai perut kau. Iya gitu saudara. Haleluya. Gitu ya. Jangan kau serapus. Kenapa serapus tak? Kali masalah. Kalau orang itu udah diikat di kepalanya. Kalau udah diikat di kepalanya udah banyak masalah. Maka belajar pada Yesus. Makanya hadiri hak muta. Memang mula-mula belajar itu payah, tapi setelah berhasil, kayak manajer itu, di kantor pakai AC nyuruh-nyuruh dia, dibentak-bentaknya sistem semua. Ya, gajinya paling baru, dikasih dia rumah, kasih dia fasilitas, kasih dia mobil, enak aja dia. Seenggaknya orang, gajinya paling besar. Kenapa? Dia banyak tahu. Kalau tukang dosa dia menurut saja dia tahu. Disuruh nanti menanam nggak ngerti itu, hanya menurut saja. Ya pantaslah UMR kan 4 juta, itu lumayan lah. Untuk berubah itu belum tentu diterima orang ke perusahaan. Nah, tapi kalau Yesus dia akan ada. Kita akan diangkat di atas segala bangsa. Itu kita diajar firman, kita lakukan segala berkat akan datang. Itu tugas saya semalam kan? Haleluya. Lega jiwa. Ayat yang ke-30. Pikullah kuk yang apa? Sebab kuk yang kupasangkan apa? Enak dan bebanku pun ringan. Ciri-ciri beban yang Tuhan taruh itu enak. Makanya jangan bilang Tuhan beban apa lagi ini? Berat ini nggak enak, beban dari dunia yang susah. Beban dari Tuhan enak. Kuk yang kupasang, kuk itu kalau di Toba itu dulu belum ada traktor, maka kerbau ditaruh kayu kayak gini, ke lehernya menarik bajak atau lugu. Nah, Tuhan kasih kita kuk. Kuk itu apa? Tanggung jawab. Haleluya. Kau harus hidup kudus datang sama Tuhan. Tanggung jawab. Kau harus saat teduh. Kau harus rajin ibadah. Kau harus menjadi saksi. Kau harus terus berubah. Kau harus mengaku dosamu. Kau harus mengampuni orang yang menyakiti. Itu kuk. Tanggung jawab. Kau sebagai pelayan harus jadi saksi. Jaga kesaksianmu. Tapi sebenarnya bukan mau menakut-nakuti kita. Karena di dalam kebenaran ada kemerdekaan. Di dalam kebenaran ada damai sejahtera. Jadi salah kalau bilang makin sungguh-sungguh, makin susah. Enggak. Yang paling enak hidup di dunia mengikuti Yesus, percayalah. Apalagi melayani Tuhan kayak saya, paling enak sedunia. Makanya aku senang kali jadi pendeta. Tadinya aku nggak mau ke gereja karena aku nggak ngerti. Buru-buru jadi pendeta. Dan begitu aku tahu yang ikut Yesus, makin aku belajar. Terlambat aku bertobat bang. Nggak cepat kali aku bertobat. Kalau gini enaknya. Karena dulu aku diperkenalkan jadi Kristen itu susah. Bapak saya berkelahi terus nih, Kristen dia kan. Saking nggak bisa jinak bapak saya, diajak mama saya, kami berdukun supaya jinak bapak saya. Susah kali ya. Ke gereja kami ke gereja, tapi udah susah. Saya pikir kayak gitu ke Kristen. Setelah saya ngalami Yesus tahun 83, enak kali ikut Tuhan, terlambat aku. Pernah gak saudara bilang begitu? Terlambat aku gitu kan? Ternyata memang sih iblis nakut-nakutin, gak boleh merokok, gak boleh mencuri, boleh bebas. Padahal sebenarnya itu aku kali. Padahal itu kebenaran, semua yang memerdekakan yang bikin enak. Contohlah, aku tahan berdiri sampai malam pun berisi. Kamu dulu, kamu nggak tahan. Karena enak aku rasa. Kamu nggak enak nanti dulu di sini. Haleluya.
Karena aku udah belajar. Banyak hal yang mau aku ceritakan, enaknya ikut Tuhan ini. Jadi gak ada berat. Aku hari Minggu lagi, aduh, takut lagi di konser, aduh. Hari ini enak. Kita ada lagi mau khotbah. Kenapa? Enak nyampaikan firman. Karena firman itu katanya lebih manis dari madu kalau dialami. Amin. Jadi enak, jadi jangan takut. Jadi pelayan, jadi pelayan ya. Apalagi bukan. Kamu harus disiplin. Enak jadi pelayan. Maksudnya supaya kita hidup dalam kebenaran. Kalau dalam kesalahan itu selalu membuat masalah dan menambah masalah dan kita nggak mengalami hal yang enak. Jadi bebas dalam kebenaran, bukan bebas dalam kebenaran. Dan dikatakan bebanku pun, saya mau katakan, saya banyak yang harus saya ikut. Contoh, saya ketua wilayah, 10 gereja saya pimpin, DPD Labuan Batu. Saya menggembalakan 8 DPD pemulihan. Saya juga ketua PGK, Persekutuan Gereja Karismatik Labuan Batu. Saya juga ketua MPO di Kabupaten Labuan Batu. Saya juga mengkoordinasikan kuliah STT IKAT yang sekarang di sini. Saya juga sebagai suami kepala keluarga, sebagai gembala kita. Tapi nggak stres saya, enak saya mati. Iya kan? Kan itu membutuhkan apa itu kan? Makin banyak jemaat, makin banyak sebenarnya masalah di level kita kan? Iya kan? Ada bapak di rumah ngapain bawa masalah biasanya? Bukan jarang, sedikit bawa berkat. Asal telepon jarang itu. Ada pak berkat ini jarang ya. Kalaupun ada 1 dari 50 lah. Yang sering ada bapak di rumah karena ada masalah mau dibawa gitu. Dan kita harus sadar. Haleluya. Kita mikirin. Ya contoh, karena banyak kegiatan kita di sini, nggak bisa memuat lagi gedung ini, harus kita bangun di sana. Sementara saya kan nggak ada gaji dari mana. Harus selesai itu. Kan beban itu kan. Gak mungkin saya paksa kamu karena uang kamu pun terbatasnya. Lu gimana? Saya sama rata sama Tuhan. Lu gimana? Lari beca aku, malu aku nanti. Nah gimana ini? Berarti biayanya bukan 10 juta, 50 juta, 100 juta juga akhirnya kuliah. Iya kan? Belum lagi membangun gambangan gedungnya. Yang 2 tahun yang lalu gambangan dan kandis selesai. Belum lagi masalah mereka di dalam yang payah-payah diatur ini. Ya, jadi sebenarnya banyak masalah kalau mau dibuat puyeng. Tapi aku nggak mau puyeng, aku datang sama Tuhan. Aku agak terganggu karena mulai kepikiran saya. Kurasa Tuhan izinkan itu. Kupikirin di kandis, kupikirin di HC, kubayangkan semua pelayan-pelayan ini. Masih banyak kurang pas seperti apa yang dirindukan Tuhan yang saya tahu. Akhirnya saya bolak-balik berdoa tadi pagi. Jam 2 saya berdoa, jam 1, jam 3 saya berdoa lagi, jam 5 saya berdoa lagi. Jadi paling berapa jam aku tidur. Karena apa? Karena kayaknya kalau nggak selesai bahaya. Aduh Tuhan gimana? Menjerit-jerit. Coba aku tidur, udah capek mulai berdoa. Gak bisa juga, tidak aku kayak ruang tamu. Aku menyanyi memuji Tuhan. Tapi masih fresh kan? Ya. Jadi jangan kamu pikir duduk makan es jus langsung sampai. Ada beban. Banyak anak-anak banyak yang dipikir ibu-ibu ya kan? Banyak jemaat juga gembala banyak dipikiri. Karena baik-baik abang join, tapi masalah. Capek aku pikir. Iya kan? Ada yang melawan, ada yang kayak mana? Mau dimarahin makin lari nanti ini ya kan? Udah lari di situ jeleki. Ya Pak Pendeta malah itu apa kan? Banyak jelek-jeleki saya di luar sana kan? Jadi banyak. Banyak karena kamu banyak anak banyak kan? Apalagi anaknya bandel-bandel mulai kan? Poning kepala.
Dia mau mati dan dia kata dan lapor dia jadi bahasa. Sampai ada ibu-ibu sakit badan anak nangis-nangis dia. Aku mau keluar punya kamera. Sebab aku mati kau bikin nak. Itu sampai susah kan. Jadi sama bapak rohani juga mikiri jemaat ini. Poning juga kalau mau dibawa poning ya kan. Payah dia terus suruh berdua tak mau. Maunya kalau ada masalah cepat pendeta cus langsung gitu. Kalau nggak cus cepat ada tak pendeta itu kan. Karena miskinnya aku makanya nggak ditanya. Banyak kali lah cerita itu nanti. Keluar aku dari gereja, tahu pokoknya. Kami itu ngasang-ngasang kan. Karena dia nggak tahu bahaya dia kalau mengkhianati bapak rohani. Dia nggak tahu dia. Sampai ada yang bilang keluar aku amar banyak. Dia keluar, bedanya itu. Nah, tapi sebenarnya saya sama kita punya banyak yang mungkin kita lihat. Ya. Dan saya tidak tumpahkan di sini. Karena ada pelaran pelayan di sini menumpahkan pergumulan. Tuhan ampunilah. Tapi mimpin dia di sini. Tolonglah kesudahan nggak layak. Selesaikan dulu dengan Tuhan di kamar. Amin. Praise. Gak ada masalah karena semua sudah dilempar di kaki Yesus. Yang ada adalah kelegaan jiwa dapat tenang. Amin. Amin. Tuhan kita sanggup meneguhkan orang. Gak usah takut. Kalau ada Yesus masalah lewat. Kayak mana itu datang kabur tak? Bilang aja. Karena supaya tahu. Oh gitu ya rupanya. Selama ini kok nggak tahu aku. Nah, di GPR kemudian kau harus tahu. Dan di sini kau dipulihkan. Amin. Siap mengalami ini? Dan kalau begini siapa nggak mau ikut Yesus? Saya pernah sampai seorang manajer meninggalkan pekerjaannya mau menjadi pendeta kayak saya. Saya bilang manajer banyak uangnya. Dulu tahun 90-an dia uang gajinya udah 4 juta. Waktu itu saya masih baru merintis, nggak ada gaji. Aku bilang, dari mana? Enak kali kulihat bapak melayani. Apanya? Nggak ada uang. Bukan itu pak, kulihat enak bapak. Udah berdoa dulu kau. Nggak sembarangan jadi pendeta. Aku bilang, berdoa di 1 tahun. Iya pak, jadi pendeta ditinggalkan kerjaan suami saya. Karena aku tunjukkan enak. Kalau nggak enak, aku doa sampai dapat kelegaan. Kalau bingung, aku belajar aku sampai dapat jiwaku tenang. Dan sampai aku rasakan beban itu ringan, kok itu enak. Dan itu aku tampilkan sama kamu kan? Karena pernah saudaraku bangunan kita bergantung itu baru mana pernah aku bilang. Kasih aja yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan gak pernah kekurangan. Kau kasih uangmu banyak sama Tuhan, bukan makin kaya Tuhan. Kata kau kasih pun tak jadi miskin Tuhan. Itu apa? Tuhan uangmu. Aku bilangnya dari sini. Cuma kau tabur kau tuai. Kau muliakan Tuhan yang harta. Dan aku bilang, aku sudah banyak menabur, tidak makin miskin. Iya kan? Ini banyak saksi mata di sini kefungsian dia. Kami kontraktor dulu datang ke sini. Kontraktor maksudnya. Perjalanannya. Jadi aku gak pernah masalahkan uang sama kamu. Cuma kalaupun diajari kamu persepuluhan supaya jangan dimakan dilalang pelahapnya uang kamu. Karena kalau kamu miskin susah juga ya aku memang. Aku bilang ayo membangun, tak ada uang pak, enak ada bapak bilang membangun. Kalau aku paksa lari kamu kan? Gak tahu lah aku lari. Tapi enak gak ikut Tuhan. Amin. Ayo semua jemaat di PDI Pemulihan dengan ini. Tampilkan sama orang enak kali ikut Tuhan. Jangan bikin pasang muka yang susah-susah. Amin. Mari kita berdoa.